Assalamualaikum Sobat Arka, dalam konten video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan hormon pada budidaya anggur. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh tentang penggunaan hormon ini, saya akan memberikan ide pada Sobat Arka tentang apa itu hormon, juga berasal dari mana hormon tersebut, dan bagaimana cara kerja hormon-hormon ini. Hormon ataupun fitohormon ini berasal dari sekumpulan senyawa organik, jadi hormon ini bukan termasuk dari unsur hara ataupun nutrien. Jadi hormon ini terbentuk baik bersifat alami maupun tidak alami ataupun buatan manusia. Jadi kadar dari hormon ini sangat kecil yang berperan mampu mendorong, menghambat ataupun mengubah perkembangan ataupun pertumbuhan pada tanaman. Untuk hormon yang bersifat alami ini bisa berasal dari ujung akar, batang maupun dari ujung tanaman itu sendiri. Untuk hormon yang non-alami ataupun buatan manusia ini, jadi bukan berasal dari ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, tetapi dari bahan kimia. Dan hormon ini juga disebut dengan eksogen. Jadi hormon sintetik ataupun kimiawi ini dinamakan dengan ZPT ataupun zat pengatur tumbuh pada tanaman. Atau dalam bahasa Inggrisnya PGR ataupun Plant Growth Regulation. Jumlah hormon dari tanaman ini sangat banyak sekali jumlahnya, bahkan lebih dari ratusan. Jadi untuk memudahkan dalam pengklasifikasian ataupun pengelompokan jenis hormon-hormon ini, jadi ada kesepakatan tentang pengelompokan hormon ini, yaitu hormon auksin, hormon gibberellin, hormon sitokinin, hormon etilen, dan juga hormon abscisic acid. Jadi dari kelima hormon ini, ada 3 hormon yang bersifat menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman. Jadi hormon tersebut adalah auksin, gibberellin, dan sitokinin. Jadi cara kerja hormon-hormon ini adalah mempengaruhi pertumbuhan tanaman dengan cara mengirimkan pesan ataupun sinyal untuk melakukan pembelahan pada sel dan juga untuk mengaktifkan enzim-enzim pada tanaman. Kemudian ada 2 hormon yang bersifat kebalikan daripada hormon yang di atas seperti gibberellin, auksin, dan sitokinin ini. Jadi kedua hormon ini bersifat sebagai penghambat ataupun inhibitor, atau sering disebut juga dengan retardant. Jadi hormon tersebut adalah hormon etilen dan juga hormon abscisic acid. Jadi cara kerja hormon tersebut adalah menutup sel sehingga tidak ada terjadi aktivasi perkembangan maupun pembesaran ataupun pemanjangan pada tanaman. Kemudian dalam budidaya anggur ini saya akan membahas hormon yang bersifat menghambat ataupun inhibitor. Jadi hormon ini adalah hormon etilen ataupun hormon etril, atau hormon ini juga sering disebut dengan etipon. Jadi manfaat dari hormon etilen ini adalah membantu dalam memecahkan dormansi pada tanaman. Kemudian hormon ini membantu untuk mempercepat pematangan buah. Hormon ini juga membantu dalam menstimulasi dari perkecambahan. Kemudian hormon ini juga dapat merontokkan daun dan juga menunda penuaan. Jadi dalam budidaya anggur, hormon etilen ini kita bisa manfaatkan untuk merontokkan daun dan juga untuk menstimulasi masa dormansi dari pohon anggur tersebut. Jadi 1 minggu sebelum pruning kita bisa aplikasikan hormon ini. Untuk penggunaan dosis bisa 2-5 ml per liter. Kita menyemprot area daunnya, dan setelah 2 atau 3 hari maka daun-daun tersebut akan rontok. Jadi hormon ini sangat membantu untuk merontokkan daun-daun pada anggur. Hormon etilen ini sangat banyak dipakai di perkebunan anggur yang beriklim tropis seperti India, Peru, dan Chili. Jadi untuk manfaatnya, sebelum pruning itu dilakukan, daun-daun anggur ini sudah pada rontok. Jadi tidak mengganggu dalam proses pemangkasan anggur. Kemudian hormon yang kedua adalah ini, yaitu chlormequat. Jadi hormon ini adalah hormon non-alami ataupun sintetik atau hormon buatan manusia. Jadi hormon chlormequat ini dikenal juga dengan hormon CCC dan juga cyclosel.
Hormon chlormequat ini digunakan pada proses persiapan pembuahan. Jadi hormon ini sangat membantu dalam mengontrol pertumbuhan vegetatif. Jadi sifatnya hormon ini sama inhibitor ataupun menghambat pertumbuhan. Jadi cara kerjanya dengan menutup sel sehingga tidak terjadi pemanjangan pada batang dan juga node ataupun ruas pada batang anggur. Jadi chlormequat ini sama, kita campur dengan air, kemudian kita semprotkan ke area daun pada calon cabang pembuahan. Jadi prosesnya bisa 3-5 kali tergantung berapa lama dalam persiapan pembuahan ini. Jadi ini sangat membantu dalam persiapan pembuahan pada buah anggur. Jadi hormon CCC ini saya beli dalam bentuk serbuk, kemudian saya cairkan dengan Aquades. Dan mungkin di kebun Arka ini akan menjual hormon ini, hormon CCC ataupun cyclocel ini. Jadi cara kerja dari hormon chlormequat ini adalah menutup sel sehingga tidak ada terjadi pemanjangan pada ruas ataupun pada batang calon cabang yang kita buahkan. Kemudian ini enak sekali dalam proses mengontrol pertumbuhan vegetatif pada pohon anggur. Jadi hormon chlormequat ini kita semprotkan sebelum dilakukan hedging ataupun pemotongan pada ujung dari calon pembuahan. Sehingga calon cabang pembuahan ini tidak mudah pecah di bagian mata bat. Jadi sangat membantu sekali dalam proses persiapan pembuahan. Kemudian hormon chlormequat ini insya Allah saya akan menjualnya mungkin dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Jadi karena bulan Mei ini saya berangkat kerja mungkin sekitar 6-8 bulan ke Inggris. Jadi saya balik lagi ke kapal pesiar. Mungkin saya akan membeli hormon chlormequat ini. Nanti Sobat Arka bisa membeli hormon cyclocel ini di kebun Arka. Kemudian yang ketiga, ini adalah Dilkegulax. Jadi saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Saya mencoba mencari, mentranslate, tidak ketemu. Jadi sama hormon ini untuk menghambat pertumbuhan vegetatif. Jadi sangat membantu dalam mengontrol pertumbuhan vegetatif pada proses persiapan pembuahan anggur. Mungkin hormon ini sangat jarang sekali di Asia ataupun di Indonesia. Dan kemungkinan saya tidak akan menggunakan hormon Dilkegulax ini dalam proses persiapan pembuahan karena sangat susah aksesnya, walaupun efeknya ini sangat bagus, sangat kuat. Kemudian yang terakhir ini adalah hormon yang dipakai di perkebunan besar. Jadi saya akan menyamarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia pada hormon ini. Jadi takut ada pencekalan karena paspor maupun visa, retina dan juga sidik jari saya masih ada di server mereka di Amerika. Jadi saya takut sekali. Kemungkinan mereka sangat gampang menemukan saya. Jadi untuk namanya saya samarkan. Ini namanya es biru. Jadi Sobat Arka bisa terjemahkan sendiri. Hormon ini asli dari hormon perkebunan besar. Namanya adalah Dunia Matahari. Jadi perusahaan ataupun merek dagang ini bergerak dalam bidang agrikultural. Jadi tidak hanya dalam table grape ataupun anggur saja. Jadi ada alpukat, aprikot, juga citrus, juga jenis kacang-kacangan, dan juga masih banyak lagi buah yang mereka produksi. Jadi hormon ini black market saya dapatkan dari teman yang bekerja di perusahaan Dunia Matahari di California tepatnya. Jadi hormon ini saya beli sekitar $120. Jadi kalau dirupiahkan mungkin 1.600.000 satu hormon ini. Tapi satu botol ini bisa cukup untuk berhektar-hektar. Jadi dalam pemakaian dosisnya sangat kecil. Kemudian orang Meksiko tersebut menyebut hormon ini adalah El Nino ataupun gila, hormon gila kata mereka, nggak tahu apa maksudnya.
Kemudian saya juga belum menggunakan hormon ini dan juga belum mencari tahu apa kandungan hormon ini. Jadi saya belum mengirimkan ke lab. Jadi saya masih khawatir dan hormon ini juga belum saya aplikasikan di kebun. Jadi baru hormon Cyclocel dan juga Etipon yang saya aplikasikan. Kemungkinan untuk hormon ini saya gunakan dalam jangka panjang jika sudah balik bekerja dari luar negeri, karena sekarang ini masih harus bolak-balik kerja di kapal pesiar. Jadi mungkin sambil mengumpulkan uang ataupun cari modal. Jadi cita-cita saya adalah untuk membuka perkebunan anggur yang besar dengan modal sendiri tentunya. Dan tentunya saya akan handle sendiri karena saya bisa mendapatkan ilmunya langsung dari sana, dari California. Jadi hormon ini saya skip, saya simpan. Saya tidak akan mengirimnya ke lab. Jadi untuk jangka panjang saja. Kemudian untuk hormon CCC, saya akan memperlihatkan videonya dari hasil dari penyemprotan hormon CCC ini. Terima kasih Sobat Arka sudah mampir dan menonton di channel kami, yaitu channel Kebun Arka. Sekian dulu pembahasan dari penggunaan hormon, khususnya untuk persiapan pembuahan ini. Jadi nantikan video-video dari kami. Assalamualaikum Sobat Arka. Ini kalau normal ini ujungnya merah, pertumbuhan yang normal. Kalau ini lainnya, dia tidak berkembang. Jadi karena dalam bagian dalam membran sel akan tertutup, menghambat proses pembelahan sel ataupun pemanjangan. Hasilnya nggak seperti ini. Ini bukan trips ya. Kalau trips dia tetap daun kuncup tetapi batang tetap memanjang. Kalau ini dia tidak akan memanjang. Dia memanjang lagi di sini di bagian ujung tunas. Dia memanjang lagi karena tidak semprot. Dia harus 2 kali sampai 3 kali penyemprotan lagi ujung ini. Di sini kan mati dia. Tidak ada pemanjangan.